Tadi ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana sih cara membina hubungan suami istri yang baik? Bagaimana cara membina hubungan suami istri biar harmonis? Apalagi di zaman sekarang banyak pelakor ataupun pebinor. Mohon maaf, sepertinya pertanyaan ini kurang pas untuk saya yang menjawab. Kenapa? Soalnya saya sendiri masih jomblo belum menikah. Jadi belum paham mengenai masalah membina hubungan suami istri yang baik, membangun hubungan keluarga yang harmonis. Ini yang saya tanyakan, sebenarnya pertanyaan ini mau menjebak atau mau menguji saya yang masih jomblo. Sudah siap atau belum untuk menikah? Sebenarnya kalau mau nanya masalah pertanyaan seperti ini, mungkin bisa tanya sama yang sudah ahlinya dan sudah berpengalaman. Alhamdulillah di depan saya sudah ada Pak Lurah, sudah ada Pak Camat, sudah ada Bapak-Bapak Ustadz. Silakan kalau panjenengan mau menjawab. Mungkin panjenengan lebih berpengalaman nggih. Kula mawon nggih. Nggih kalau wonten mandat saking bapak-bapak, ibu-ibu sedoyo, kula jawab. Mungkin nanti kalau jawaban saya masih kurang, bisa langsung tanya sama yang ahlinya dan yang sudah berpengalaman pastinya. Bagaimana sih cara membina hubungan suami istri yang baik menurut syariat Islam? Tips membangun hubungan suami istri yang baik dan menjadi keluarga harmonis, yang pertama adalah memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kecil yang akan kita ambil di dalam kehidupan. Berdoalah, meminta, memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga keluarga kita tetap kuat dan harmonis. Karena pasangan yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin membuat rumah tangga bahagia dan harmonis. Karena hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang akan mempengaruhi hubungan yang baik juga dengan pasangan. Yang kedua, harus berlaku baik. Kewajiban seorang suami terhadap istri di dalam Islam yaitu memperlakukan seorang istri dengan baik, bersikap lapang dada, serta sabar menghadapi istri sesuai yang dianjurkan dalam syariat. Dan juga tahu bagaimana cara membahagiakan istri tercinta. Sementara kewajiban istri terhadap suami dalam Islam adalah mentaati perintah suami selama perintah itu dalam hal kebaikan. Yang ketiga yaitu jujur satu sama lain. Di dalam membina hubungan suami istri yang baik ini harus jujur satu sama lain. Dalam kehidupan berumah tangga tidaklah luput dari yang namanya perbedaan pendapat dan ketidaksinambungan dalam berbagai hal. Kunci rumah tangga bahagia yang harmonis yaitu saling memahami satu sama lain dan harus bisa bersikap terbuka dan jujur akan apa yang dipikirkan dan hendak dilakukan. Kejujuran ini merupakan pondasi penting di dalam membangun rasa kepercayaan satu sama lain. Sulit untuk memahami sebuah pasangan yang tidak ada rasa kepercayaan di antara keduanya. Jika sang suami atau sang istri ada yang melakukan kesalahan, jangan sungkan untuk terlebih dahulu meminta maaf. Keberanian dalam mengakui kesalahan tentu akan meningkatkan rasa percaya oleh pasangan masing-masing. Yang keempat ini, untuk membina hubungan rumah tangga yang baik, yang harmonis ini harus memiliki sifat yang qanaah, sikap yang qanaah. Yang namanya hidup berumah tangga artinya harus berusaha mandiri demi mencukupi kebutuhan bersama-sama. Jangan membandingkan dengan keadaan ketika, mohon maaf mas-mas, mbak-mbak, ibu-ibu, bapak-bapak sebelum menikah, yang apa-apa bisa didapatkan dari orang tua ataupun oleh pendapatan sendiri. Tetapi setelah mas-mas, mbak-mbak menikah dan berumah tangga,
harus bisa membagi dengan tepat mana kebutuhan pribadi, mana kebutuhan bersama. Dan selalu diingat harus banyak bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rizki yang diterima. Itulah yang akan membuat kehidupan rumah tangga bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak akan menjadi lebih berkah. Mohon maaf untuk mas-mas, mbak-mbak yang masih jomblo, jangan senyum-senyum aja. Insya Allah nanti bakal ada gilirannya ya. Jangan senyum-senyum aja tuh yang di pojokan, mas-mas. Harus diingat ya bagaimana cara membina hubungan rumah tangga yang harmonis. Harus diingat ya mas, apalagi mas ini yang akan menjadi seorang suami. Kewajiban seorang suami ini banyak ya. Jadi jangan sampai nanti takut sama seorang istri. Kadang nih ya bu ya, bapak, saya itu nggak habis pikir, kok ada ya seorang suami yang takut sama seorang istri. Suami takut istri, padahal kan kita yang nanggung dosanya, kita yang nanggung masalah nafkah, kita yang nanggung masalah batin, kita yang nanggung. Lah kok masih ada suami yang takut sama istri? Suami ini tuh jadi pemimpin, laki-laki tuh jadi pemimpin ya. Jadi nggak boleh takut seperti itu. Terus ingat, seorang istri jangan galak-galak, jangan apa-apa cepet marah, ngambek ya. Jadi bisa klop gitu satu sama lain ya mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak juga, ibu-ibu juga ya. Gimana bu? Masih senyum? Alhamdulillah, berarti masih diberikan senyum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, memang di zaman sekarang membangun rumah tangga tidaklah mudah kalau tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di zaman tren sekarang, di abad 21 banyak wanita-wanita yang menjadi pelakor dan sebaliknya banyak laki-laki yang menjadi pebinor, merebut bini orang. Na'udzubillah. Karena mereka beranggapan bahwa rumput tetangga itu lebih hijau, lebih bagus, lebih indah, bahkan mereka beranggapan lebih menggoda. Na'udzubillah. Ingat bahwa itu semua adalah godaan setan. Itu semua adalah bujuk rayuan iblis. Jadi jangan sampai kita terperangkap oleh bujukan rayu iblis. Makanya setiap ba'da sholat ataupun sebelum sholat 5 waktu, kita harus minta sama Allah biar selalu dilindungi dan amalkan sholawat ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Minta sama Allah biar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah ya bu ya. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan dan bertindak baik satu sama lain. Dalam pernikahan penting pula memikirkan perasaan antara suami dan istri untuk bisa mempertahankan rumah tangga dan tidak tergoda dengan pelakor ataupun pebinor. Yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri yaitu dengan cara memperkuat iman mereka masing-masing. Jika suatu saat nanti terjadi suatu masalah, tidak lari kepada laki-laki lain ataupun perempuan lain, melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu yang akan membuat selamat rumah tangga. Bahkan Rasulullah SAW sendiri melarang keras seseorang untuk mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bukan bagian dari kami orang yang menipu atau merusak hubungan seorang perempuan atas suaminya atau seorang budak atas tuannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis di atas sangat jelas bahwa si pelakor ataupun si pebinor tidak dianggap sebagai pengikut Rasulullah SAW dan umat Islam. Naudzubillah. Upaya merusak keharmonisan rumah tangga bukan jalan hidup yang disyariatkan oleh agama Islam. Karena upaya destruktif yang berlawanan dengan tujuan pernikahan dalam agama itu sendiri.
Selain itu, Rasulullah SAW dengan tegas melarang seorang perempuan yang bertindak sebagai pelakor untuk menuntut laki-laki menceraikan istri sahnya, apalagi dengan maksud supaya bisa menguasai apa yang telah menjadi hak istri selama ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari Abu Hurairah yang sampai kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, janganlah seorang perempuan meminta perceraian saudaranya untuk membalikan agar tumpah isi nampannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Terus bagaimana Ustadz solusi untuk menghadapi persoalan seperti itu? Misalnya, kalau memang ada seorang pelakor, saya jelaskan sekali lagi apa itu pelakor. Pelakor itu singkatan dari perebut laki orang. Ada pelakor, ada juga istilah pebinor. Pebinor ini sebaliknya, dia adalah laki-laki yang merebut istri orang. Kita ambil contoh, pelakor tersebut adalah teman kita sendiri, teman akrab yang sudah lama dikenal. Ternyata perempuan tersebut menyukai suaminya dan bahkan berkeinginan untuk memilikinya. Bagaimana tindakan yang harus dilakukan untuk menyikapi hal seperti itu? Tindakan yang harus dilakukan oleh seorang istri jangan hanya bersikap sabar saja, bahkan sampai menyembunyikan dan berharap siapa tahu sesuaminya akan berubah. Itu semua adalah sikap yang salah. Itu semua adalah tindakan yang salah. Yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri, ia harus berusaha mempertahankan hubungan rumah tangganya, mempertahankan suaminya dengan cara apapun, yang penting dengan cara yang baik. Kalau memang si pelakor tersebut adalah sahabat kita sendiri, mungkin lebih mudah. Yang pertama, coba kita ajak ngobrol si pelakor tersebut dengan cara yang baik, dikasih peringatan, dikasih nasihat, dan meminta untuk meninggalkan suaminya. Yang kedua, ajak bicara sang suami masalah mengenai hubungan rumah tangganya, mau bagaimana hubungan ke depannya. Tetapi kalau memang sang suami dan si pelakor tersebut sudah dikasih nasihat, diberi waktu untuk berubah, ternyata tidak ada perubahan, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu tidak ada perubahan, harus langsung ditindaklanjuti. Jangan sampai dibiarkan. Jangan diem-diem aja ya ibu-ibu, mbak-mbak, harus langsung ditindaklanjuti. Langkah selanjutnya, kalau memang sudah mengetahui terang-terangan bahwa sang suami menduakan, main mata dengan wanita lain, apalagi wanita pelakor tersebut sahabat kita sendiri, tetapi mereka sudah dikasih nasihat tetap tidak menerima, minta bantuan sang mertua dan orang tua, ceritakan apa yang terjadi. Siapa tahu dengan nasihat orang tua, dengan nasihat sang mertua, si suami bisa berubah. Tetapi kalau memang sudah dikasih nasihat tetap tidak bisa, jangan menyerah dulu. Maka bisa juga sang istri datang ke keluarga sang pelakor, ngobrol, ceritakan bahwa putrinya sudah mengganggu rumah tangganya, minta agar putrinya menjauh dari suaminya. Tetapi ternyata berbagai usaha sudah dilakukan oleh sang istri, seperti diajak mediasi secara keluargaan dan lain sebagainya, tetap tidak bisa. Berarti wanita pelakor dan suami tersebut adalah orang yang hatinya sudah ditutup mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawatu walahum adzabun azim. Jika Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, maka sesungguhnya mereka akan mendapatkan azab yang berat. Saya katakan, demi Allah, orang yang merusak hubungan rumah tangga orang lain, orang yang merusak hubungan rumah tangga orang lain, sesungguhnya mereka tidak akan bisa merasakan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau seumpama mereka bahagia di dunia, maka itu bisa dikatakan adalah istidraj. Na'udzubillah. Maka baru sang istri bisa mengatakan,
Ya Allah, mungkin ini sudah takdir saya ya Allah, yang sudah Engkau tetapkan buatku. Mungkin sampai sini saya berjodoh dengan suamiku. Setelah itu boleh sang istri minta pisah, karena memang sudah tidak bisa dipertahankan. Jadi apapun yang menimpa tentang masalah rumah tangga, tetap harus ada ikhtiar, tetap harus berdoa, berusaha untuk menjaga rumah tangganya agar tidak hancur. Percayalah dan yakinlah, jodoh yang baik bagi orang yang baik. Ya, mbak-mbak, ibu-ibu, bapak-bapak. Itu kalau seumpama ada pelakor ataupun pebinor di dalam rumah tangga kalian, di dalam rumah tangga mbak-mbak, mas-mas. Ya, tetapi beda lagi kalau seumpama si pelakor atau si pebinor tersebut yang tidak ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas kenal, asal usulnya, tidak tahu keluarganya, itu beda pembahasan lagi. Tapi ingat, yang penting harus ada usahanya. Jangan diem-diem aja, apalagi membiarkan hubungan terlarang mereka selama bertahun-tahun. Jangan dibiarkan, harus langsung ditindaklanjuti. Ada satu nasihat lagi, jangan sampai masalah hancurnya rumah tangga terdengar sampai ke telinga orang lain. Cukup yang tahu hanya keluarganya saja. Kalau memang ada wanita pelakor, sekalipun dia berhijab, jangan sampai dihujat, jangan sampai dicari aib-aibnya. Karena semua manusia itu pasti punya rahasia masing-masing dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya aib masing-masing. Sesungguhnya barang siapa yang menutupi aib seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba yang selalu menolong saudaranya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yasturu abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Hadis sahih wa Muslim. Sebaliknya, kalau ada pebinor, seorang laki-laki merebut istri orang lain, jangan dihujat. Sekalipun dia orang alim, jangan kita hakimi. Kita cukup tegur, kasih nasihat. Tapi biasanya kalau hal-hal itu terjadi, selalu dijadikan oleh orang-orang yang tidak berpengetahuan agama dan takut akan Tuhan. Mereka menjadikan dalil dan mereka pun berkata, ternyata orang yang kelihatannya soleh, orang yang berhijab juga nggak menjamin orang itu soleh, baik. Masih mending kita yang nggak berhijab, yang biasa aja, tapi hatinya nggak munafik dan lain sebagainya. Itu adalah perkataan orang yang tidak punya pengetahuan agama dan takut akan Tuhan. Mereka berkata seperti itu. Saya katakan sekali lagi, hijab ataupun pakaian bukan untuk menutupi diri dari seseorang biar terlihat soleh dan soleha, melainkan hijab itu kewajiban bagi setiap orang muslimah. Jadi nggak boleh kita berkata seperti itu. Kalau ada seorang wanita atau ulama besar sekalipun dia salah, yang disalahkan itu orangnya. Jangan hijabnya, jangan pakaiannya, jangan gelarnya. Ya ibu-ibu, mas-mas, jangan sampai kita kepo dengan urusan orang lain, apalagi sampai numpang tenar dengan aib orang lain. Saya tegaskan, kalau ada seorang ulama, sekalipun ulama tersebut sudah membuat kitab, ahli tafsir, cerdas, kalau dia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka jangan diikuti ulama yang model seperti itu. Apalagi sampai mengatakan bahwa hijab itu hukumnya tidak wajib. Hijab itu adalah budaya masyarakat Arab. Kita harus tinggalkan ulama yang berfatwa seperti itu. Karena dia sudah bertentangan Al-Quran dan hadis, dan otomatis dia bertentangan dari 4 madhab. Baik Imam Syafi'i,
Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, beliau tetap mengatakan hijab hukumnya wajib bagi setiap muslimah. Yang saya tanyakan, kalau saya bertemu ulama yang model seperti itu, saya bakal bertanya, memang dia sudah buat berapa banyak kitab sehingga dia bisa berpendapat bahwa hijab adalah budaya masyarakat Arab, bahwa hijab itu tidak wajib. Saya katakan, ulama seperti Imam Jalalain, Imam Suyuti, beliau adalah seorang ahli tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Beliau tetap berfatwa bahwa hijab hukumnya wajib. Makanya memang sangat susah untuk membedakan mana ulama yang bagus, mana ulama yang baik. Karena saya sendiri juga masih kadang banyak terkecoh. Tapi kita sama-sama, kita buka pikiran kita buka mindset kita. Ya, kita harus ambil berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kita ambil dari 4 madhab ataupun dari ijtima ulama ya. Jadi kita semua nanti bisa terselamatkan dari ulama-ulama yang menyesatkan. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, satu lagi, tadi ada yang bertanya sama saya. Bentar ya, ini kertasnya. Oh, ini nanya tentang masalah poligami, ibu-ibu. Nanya tentang bagaimana sih poligami itu, bagaimana hukum poligami. Karena mungkin waktunya sedikit, insya Allah saya jawab secara singkat saja. Beliau bertanya bagaimana kalau kita berpoligami dan si istri sah tidak mengetahui, apakah tetap sah? Saya jawab, tetap hukumnya sah dan boleh. Jika seorang suami mau menikah kembali, mau berpoligami tanpa sepengetahuan seorang istri, itu tetap sah secara agama. Tetapi kita juga punya secara negara. Ya, kalau bisa, kalau memang bapak-bapak mau poligami, pahami dulu manajemen konfliknya, pahami dulu tentang agamanya, hidupnya, baru bisa poligami. Dan ingat, harus izin sama istri, walaupun itu sah, walaupun itu boleh, tetap harus izin sama seorang istri. Apalagi seorang istri pertama yang menemani perjalanan dari titik sampai ke satu. Yang menemani, masa bapak tidak izin sama seorang istri? Itu sama saja bapak menyakiti hati perempuan. Sama saja bapak nanti dapat pertanggungjawaban di akhirat. Ya, saya ingatkan, kalau mas-mas, model mas-mas yang masih jomblo, kalau memang mau ada poligami, tinggal langsung ngobrol sama sang calon istrinya. Langsung tanya kalau memang ada niat di dalam hatinya ingin poligami. Ataupun berkata seperti ini kepada sang calon istri, wahai calon istriku, sesungguhnya kemungkinan saya kalau menikah tidak bisa menikah satu kali. Pasti saya bakal berpoligami. Apakah engkau mau tetap bertahan sama saya atau engkau mau mundur? Tetapi kalau calon istrinya menjawab, saya siap mas, silahkan. Tapi kalau seumpama istrinya tidak siap, tidak mau, jangan sampai dipaksa. Jadi tidak boleh ada paksaan. Tetapi kan jarang seorang laki-laki yang berkata seperti itu. Selalu ada kekhawatiran, saya khawatir takutnya calon istri saya malah gak mau Pak Ustadz. Ya begitu. Jadi kalau memang ada mau poligami, langsung dari awal harus ada gentleman. Seorang laki itu harus bisa, harus kuat, harus mampu. Jangan sampai sudah berumah tangga, sudah punya anak 3, 4, sudah damai, terus sudah merasa bisa, minta izin sama istri, sayang saya mau nikah lagi ya. Ya pasti seorang istri sakit hati. Kenapa tidak ada omongan di awal? Dan jangan sampai berdalil ya untuk mas-mas, bapak-bapak. Ya kan waktu saya masih bujangan kan belum ada kepikiran seperti itu.
Makanya mulai sekarang saya kasih tahu, kalau memang mau poligami harus dipikirkan baik-baik, harus memikirkan tentang manajemen konflik. Kenapa manajemen konflik? Ya karena kan membuat konflik, membuat prahara di dalam rumah tangga. Poligami boleh-boleh saja, sah-sah saja, walaupun tanpa izin dari sang istri. Itu tetap sah, tapi itu ada pertanggungjawaban di akhirat. Jadi mas-mas, bapak-bapak, kalau poligami ataupun nikah siri tanpa sepengetahuan seorang istri tetap bakal dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ya, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.